Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 22 April 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya diduga karena dendam sebuah rumah di kawasan Talang, Banten, Kota Lahat, Sumatera Selatan, dibakar orang tak dikenal. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Diduga karena dendam, sebuah rumah di kawasan Talang, Banten, Kota Lahat, Sumatera Selatan, dibakar orang tak dikenal. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Diduga karena memiliki dendam dengan pemilik rumah, orang yang belum diketahui identitasnya membakar sebuah rumah permanen di kawasan Talang, Banten, Talang, Jawa Lahat. Pembakaran rumah ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena sudah mengetahui akan terjadi pembakaran, pemilik rumah sudah meninggalkan rumah. Meskipun demikian, perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya tidak dapat diselamatkan. Pembakaran rumah ini diduga berkaitan dengan perkelahian yang sebelumnya terjadi di lokasi yang sama dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Pelaku pembakaran diduga keluarga korban yang meninggal karena kesal dan emosi. Itu Pak, tempatnya di Jari Kapo Pak biasanya Pak, KP apa namanya? Lokalisasi. Lokalisasi Pak ya? Iya, dari tahun berapa itu? Sudah lama Pak ya? Iya, dari tahun 63. Jadi masyarakat sudah bosan Pak ya? Iya. Iya. Petugas langsung memadamkan api, namun usaha petugas terlambat karena api terlanjur membesar dan hanya menyisakan tembok bangunan. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Tiga remaja di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran melakukan perampasan sepeda motor. Satu dari tiga pelaku merupakan pelajar salah satu SMA di Bandar Lampung. Dalam melakukan aksinya, para pelaku tidak segan-segan melukai korbannya. Tiga remaja ini harus berurusan dengan aparat kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor. Ketiganya yakni Wawan Hermansyah, 18 tahun, warga Perum Nunyai Indah, Raja Basaraya, Bandar Lampung. Adi Wijaya, 18 tahun, dan MR, keduanya warga Jalan Haji Komarudin, Raja Basaraya, Bandar Lampung. Dari ketiga pelaku, satu diantaranya masih berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah menengah atas SMA di Bandar Lampung. Ketiganya ditangkap aparat Polsekta Kedaton Bandar Lampung karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik Jaka Saputra yang tengah terparkir di kawasan Pekor Wai Halim, Kedaton Bandar Lampung pada Kamis 18 Juli 2013 lalu. Penangkapan ketiga pelaku berawal dari ditangkapnya Adi Wijaya di Jalan Kapten Abdul Haq, Raja Basa, Bandar Lampung dari Nyainyian. Adi Wijaya, polisi kemudian berhasil menangkap Wawan Hermansyah dan MR di rumahnya masing-masing. Nggak tahunya motor ini dikaburin dia. Orang itu ngelawan jerit. Mau nggak mau Pak, saya kena tonjok. Lu baca korbannya? Sudah. Iya. Ditangkap di mana? Kami tertangkap. Saya lagi main warnet. Udah berapa kali modus kayak gitu? Baru kali itu juga nggak ada niat Pak dia ngaburin. Kelas berapa lu sekarang? Lu masih sekolah ya? Kelas berapa? 3. Hah? 3. Habis UN. Kelas 3 apa? Habis UN. Adik kelas kamu nih. Ya kelas 3 apa? Habis UN. SMA. Kini polisi masih mengembangkan penangkapan ketiga pelaku karena diduga masih ada pelaku lainnya yang terlibat dan belum tertangkap. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Seorang siswa kelas 12 di salah satu SMK negeri di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terpaksa diciduk polisi di sekolahnya lantaran melakukan tindak kekerasan terhadap kekasihnya yang juga siswi di sekolah yang sama. Usai mengikuti ujian nasional, BB, warga Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang juga siswa kelas 3 salah satu SMK negeri di Kecamatan Suak Tapeh, terpaksa diciduk pihak kepolisian di sekolahnya usai mengikuti ujian nasional.
Ditangkapnya BB berdasarkan laporan orang tua DS, kekasih BB, yang melaporkan anaknya telah mendapatkan perlakuan kekerasan dari pacarnya dengan melakukan pemukulan di bagian mata DS, hingga mengakibatkan mata DS lebam dan biru. Karena berhubung anak ini masih sekolah dalam rangka ujian, jadi kita kasih ke Tempo dulu. Setelah dia selesaikan ujian baru kita adakan penyidikan. Akhirnya kita tangkap dan kita amankan. Bambang terkena pasal berapa? Untuk Bambang kita terapkan pasal 351 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Sementara itu BB mengaku melakukan pemukulan terhadap DS kekasihnya lantaran merasa tidak dihargai. Kemenangan tuh suruh saya ganti baju dia. Dia nggak mau. Udahlah, suruh dia ganti baju, masuk ke dalam rumah, saya nunggu di luar sekitar 10 menitan lah. Saya masuk, dia cuma duduk aja di ruang gitu, di dalam rumah. Terus saya suruh ganti, masih nggak mau. Kau lakukan tamparan? Kau tonjok? Iya, Berapa kali? satuan. Tak hanya melakukan kekerasan terhadap DS, BB juga mengaku sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan DS. Dengan dasar suka sama suka lebih dari 1 kali. Kini ia harus meringkuk di sel tahanan Polsek Betung dengan tuduhan melanggar pasal 351 KUHP tentang kekerasan dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Putu Darmada melaporkan. Ratusan buruh outsourcing pencatat meteran PLN di Lampung kembali turun ke jalan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.